yang membuat masyarakat Indonesia sampai terkejut. Bagaimana tidak, setelah dua aibnya dibongkar oleh sosok ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, yakni DRS Firly Bahuri MSI, kini dikabarkan kabur alias melarikan diri saat sidang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 April 2023 kemarin. Namun, yang paling parahnya lagi, bukan saja Ketua KPK Firly Bahuri, tetapi Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak juga ikut kabur dari pintu utama gedung ACLC KPK Jakarta Selatan. Adapun keduanya kabur lewat pintu khusus. Lantas, siapakah sosok yang membongkar? Bang Usman. Selamat petang, Bung Sen. Selamat petang. Bang Usman, laporan ke Dewan Pengawas sudah ditindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan Dewas terhadap Ketua KPK Firly dan juga beberapa komisioner lainnya juga dilakukan kemarin. Apa harapan Anda? Harapan saya tentu bersama teman-teman dugaan pelanggaran etik ini dikembangkan juga dengan dugaan tindak pidana. Karena apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bukan sekedar pelanggaran etik, tapi juga sudah pelanggaran hukum pidana, misalnya membocorkan rahasia atau membocorkan keterangan rahasia termasuk melalui dokumen penyelidikan tersebut. Dan harapan kami juga adalah bahwa proses ini bukan hanya ditangani oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi karena ada masalah pidana juga ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini saya kira kepolisian perlu menerima laporan-laporan itu dan membuatnya ke dalam laporan polisi menjadi LP sehingga bisa diproses di dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tentu kami juga mengamati langkah dari Brigjen Endar yang bukan hanya melaporkan kepada Dewas tapi juga kepada Polda dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk yang terakhir ini kami masih mengamati apakah memang yang bersangkutan akan melaporkan itu. Sejauh ini yang kami lihat di dalam KPK, hampir sebagian besar dari para pegawai KPK merasa kecewa dan ingin agar ada sanksi yang tegas terhadap Ketua KPK. Bahkan dalam catatan mereka, paling tidak ada 26 kasus operasi tangkap tangan yang gagal karena dibocorkan. Dan bisa jadi kebocoran-kebocoran itu akibat dari praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip integritas di dalam KPK seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Begitu berbeda dengan kedatangan pimpinan KPK lain seperti Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, serta Alexander Marwata, di mana kelima pimpinan KPK tersebut diperiksa dengan cara bergantian terkait laporan Brigjen Endar Priantoro. Kini Dewas KPK sudah mengambil keterangan dari 5 pimpinan KPK tersebut. Sudah semua diklarifikasi, kata anggota Dewas Albertinaho setelah memimpin sidang pemeriksaan di gedung ACLC KPK. Tak hanya itu, Albertinaho kemudian juga mengatakan bahwa tidak bisa membocorkan soal materi klarifikasi yang telah ditanyakan terhadap 5 pimpinan KPK tersebut. Sudah semua pokoknya dari pagi sampai sore, kata dia. Namun Albertina menerangkan terkait rahasia materi klarifikasi protap Dewas ketika melakukan pemeriksaan. Tetapi Albertinaho juga mengaku jika tak tahu dari pintu mana Firly Bahuri masuk serta keluar dari gedung ACLC KPK. Ayo pulang, sudah mau buka kalian, kata dia. Seperti yang telah diketahui, jika Brigjen Endar Priantoro melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK, gegara Endar Priantoro tak terima dirinya dicopot dari Direktur Penyidikan KPK lantaran masa tugasnya telah diperpanjang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit.
Endar Priantoro juga melaporkan Firly Bahuri soal bocornya dokumen hasil penyidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Bukan hanya itu, Endar Priantoro juga melaporkan Firly Bahuri karena telah memasukkan sebuah kasus ke tahap penyidikan. Kalau informasi yang disampaikan oleh Brigjen Endar Priantoro, dokumen yang dibocorkan itu bukan terkait dengan tunjangan kinerja di Minerba ESDM, Bang Usman. Artinya dia mengatakan terkait dengan izin usaha pertambangan di ESDM. Apakah ini adalah dugaan membatalkan OTT berikutnya dari KPK? Sangat mungkin. Dan memang itu yang kami dengar dari awal. Jadi bukan sekedar dugaan korupsi tunjangan kinerja pada tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022 di Kementerian ESDM, melainkan juga dugaan suap terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan. Dan masalah yang kedua ini saya kira jauh lebih serius karena telah menimbulkan dampak yang cukup serius di perusahaan lingkungan dan juga pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah. Kita ingin agar proses penggeledahan yang semula telah dilakukan oleh KPK yang menemukan surat dokumen itu bisa dilanjutkan, dikembangkan dengan memeriksa Direktur Jenderal Minerba, Pak Idris Proyoto, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka, dan termasuk juga memeriksa dugaan terlibatan dari Menteri ESDM di dalam dua masalah tersebut, baik itu dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN maupun juga dugaan suap di dalam. Kita langsung ke fokus, kita zoom in gitu ya, dan ini di KPK gitu. Sementara Pak Mahfud sebelum ada gerakan yang lain kita lupakan dulu sebentar gitu ya. Nanti kalau Pak Mahfud ada bergerak lagi kita akan fokus lagi ke Pak Mahfud ya. Di KPK ini setelah kemarin bocor Pak Firly diduga membocorkan dokumen penyelidikan di ESDM. Sekarang ini yang lebih menarik lagi adalah Wakil Ketua KPK yang baru namanya Yohanes Tanak itu dia mengajak main belakang itu dari kalau chattingnya yang dibocorkan oleh Ayat Jelata itu dia main di belakang layar gitu dengan Kepala Biro ESDM yang juga merangkap sebagai PLH Dirjen Minerba. Ini kelihatannya proyek-proyek tambang gitu ya. Dan kemudian dia sudah memberikan penjelasan kepada media bahwa dia mengakui itu memang terjadi chat itu, tapi kan itu waktu dia belum jadi pimpinan KPK. Kata dia biasa dia mau persiapan pensiun dari kejaksaan dan dia mulai membantu teman-temannya proyek di tambang gitu ya. Dan tapi saya kemudian cek kapan sih sebenarnya percakapan itu. Kalau saya baca di situ dia mengaku itu pada tahun lalu bulan Oktober disebutnya, bahkan Detik.com menyebut spesifik 12 Oktober. Dia dilantik tanggal 28 Oktober. Oke. Tetapi dia sudah dipilih resmi oleh DPR tanggal 29 September. Jadi artinya percakapan itu terjadi setelah dia terpilih resmi, meskipun dia belum dilantik oleh presiden kan gitu Bung Rocky. Tetap saja menurut saya ini persoalan serius. Yang oke, itu kita bisa paham pola itu, bahwa semua pejabat selalu bersiap-siap pensiun dengan entah jadi komisaris, dapat saham dari perusahaan-perusahaan ekstraktif ini. Jadi pasti itu soal tambang atau sawit itu kan itu aja. Jadi kondisional ini yang memungkinkan orang menduga bahwa dari awal sebenarnya semua pejabat itu bukan sekedar yang di KPK atau Firly itu ada pola yang sama, yaitu mempersiapkan masa depan dia dengan cara tidak jujur. Nah, karena itu kedudukan dia hari ini, kedudukan portofolio dia itu dimaksudkan untuk memungkinkan skenario dia setelah pensiun itu berhasil kan, itu jadinya. Jadi dengan mudah juga kita katakan ada perencanaan korupsi ketika seseorang menduduki jabatan publik, yaitu mengintai posisi-posisi di korporasi dan direncanakan dari awal, termasuk mengendalikan pejabat-pejabat bahkan tingkat dirjen. Kan itu kan. Misalnya nih, penempatan seorang dirjen di sebuah departemen strategi, seperti pertanian atau kehutanan, itu pasti tidak lepas dari negosiasi dengan korporasi-korporasi yang bergerak di bidang ekstraktif atau penguasaan hutan atau food industry segala macam kan, atau food estate itu. Jadi pola ini kita tahu, yang kita sebut sebagai penyelundupan kepentingan melalui kepejabatan negara untuk menumpuk harta. Ini teorinya kita tahu dari awal nih, kita korupsi semacam itu. Tapi yang lebih unik lagi sebetulnya soal pembocorannya siapa yang disebut akun rakyat jelata kan,
Ya. Jadi rakyat jelata mengintai rakyat jelita, ya jelita karena untuk dibocorkan pada publik. Jadi unik sekali di Indonesia hari ini, dan kita sebut the power of the netizen itu akhirnya muncul dalam bentuk akun-akun tadi. Jadi kita nggak punya oposisi, tetapi ada para pembocor, lebih berbahaya tuh. Dan kita duga dengan kuat ini akun rakyat jelata ini itu beroperasi juga di dalam markas KPK tuh. Ya pasti, Dan kalau itu udah bisa kita pastikan tuh. Oke, ini di truths-nya itu udah jelas di KPK. Oke, Bang Abalin, tadi kita sudah berbincang terkait dengan kasus yang menerpa Ketua KPK Firly Bahuri dan juga polemik di dalam tubuh KPK. Ada juga desakan mundur kepada Ketua KPK. Tanggapan Anda terkait itu? Terima kasih ya. Ramadan Mubarak, sehat walafiat. Pertama yang saya ingin menyampaikan itu bahwa langkah-langkah proses yang sudah diajukan oleh Bang Usman dengan teman-teman termasuk pimpinan KPK, para penasihat, dewas dan lain-lain sebagainya itu udah benar itu. Kalau diduga ada pelanggaran dengan dokumen yang ada, itu benar. Jadi langkah-langkah itu sudah dilakukan, oke. Tetapi kalau langkah-langkah ini diikuti dengan narasi, kemudian ada diksi tentang tuntutan untuk segera diberhentikan, kemudian pengunduran diri dan lain-lain, menurut saya pertama kita tidak mengedukasi publik bagaimana orang menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang kedua, ini dilakukan oleh orang-orang terpelajar, orang-orang yang pernah terdidik, orang-orang yang pernah memimpin lembaga-lembaga hebat ini. Kalau cara ini dilakukan, maka jangan disalahkan kalau ada orang pertama memberikan penilaian, itu saya punya tweet itu. Ini ada semacam post power syndrome. Yang kedua, jangan memasukkan ada gerakan-gerakan baru seperti mengisyaratkan ada semacam kebencian, kemarahan kepada lembaga-lembaga tinggi negara seperti ini. Karena itu yang saya sebut, kita tidak mendidik orang banyak loh. Apa-apa kita demonstrasi, apa-apa kita gelar spanduk, apa-apa kita gelar pamflet, kemudian menuntut orang itu diberhenti orang. Sementara kita sudah melalui langkah-langkah proses yang lebih awal yang tadi saya sebutkan. Apa yang dijelaskan Bang Usman ini kan luar biasa bagus. Jadi ada kita memberikan ruang untuk orang itu terpelajar, orang itu terdidik, orang itu teredukasi. Itu loh pikirannya.